Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam video pembelajaran Augmented Reality. Nah, sekarang saya ditemani oleh Ibu Dian. Halo Ibu Dian, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Hendri gimana? Sehat? Alhamdulillah, semoga teman-teman di sini juga semua selalu dalam keadaan sehat gitu ya. Seperti itu. Amin. Oke, kita langsung aja ya Bu Dian ya. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai yang namanya tekstur. Gimana caranya membuat warna pada satu objek 3D ya Bu ya. Dan di video sebelumnya kita sudah membuat tiga dimensi ya, objek tiga dimensi, baik itu Bu dari Unity-nya, terus kemudian dari Unity Store, dan yang terakhir dari aplikasi lain yang kemarin dicontohkan ada SketchUp. Nah, kira-kira untuk video kali ini kita akan membahas tentang apa ya Bu Dian? Ya, video kali ini sebenarnya penyempurnaan dari yang video sebelumnya, gitu ya. Karena kalau sebelumnya kan kita pakai objek 3D-nya yang standar, gitu kan ya Pak ya, ada cube-nya, silindernya standar, jadi dia nggak bisa diapa-apain. Nah, sekarang mungkin banyak juga teman-teman yang bertanya, ini udah biasa pakai Blender ya, pakai SketchUp yang dimana satu cube itu bisa jadi sebuah objek baru, misalnya bisa jadi rumah, bisa jadi kursi, bisa jadi meja gitu kan ya. Nah kalau yang minggu lalu itu dia jadi cube, ya udah cube aja gitu, nggak bisa diapa-apain gitu. Nah mungkin juga teman-teman banyak pertanyaan, ini gimana sih caranya biar dia bisa kita custom gitu bentuknya gitu, biar mungkin teman-teman ada yang pengen bikin sendiri ya, biarpun kemarin kita belajarnya bisa diambil dari asset store, bisa dibikin sendiri di aplikasi lain, ada di Blender, ada di SketchUp dan lain-lainnya itu. Nah, ini kalau kita bikin 3D-nya di Unity. Nah, ini ada yang namanya Pro Builder gitu, Pak. Jadi Pro Builder ini dimana kita bisa bikin custom ya, objek 3D custom. Nah, ini dia juga merupakan aset dari Unity. Nah, di Unity yang versi lama, Pro Builder ini masih berbayar gitu ya. Jadi kalau teman-teman bisa pakai harus bayar dulu, tapi alhamdulillah semakin berkembangnya istri Unity, di versi terbaru itu Pro Builder gratis, bisa diakses secara gratis gitu. Nah, jadi kalau kita bikin cube, Pak, nah ini udah bisa nih teman-teman sekarang kalau pakai Pro Builder. Bisa dibikin satu cube itu bisa jadi rumah, misalnya gitu kan ya, bikin atapnya, nanti ditarik-tarik edge-nya, atau enggak bidangnya ditarik. Nah, itu bahkan lebih seru ya nanti ketika kita udah belajar yang Pro Builder. Nah, selain itu juga kita bahas terrain nih Pak, terrain. Apa tuh Nah, ini terrain Bu? terrain ini beda ya sama plan. Kalau kita kemarin belajar ada 3D objek kan ada plan ya Pak ya. Yeah. Nah kalau plan itu dia flat gitu. Ketika ada plan itu nggak bisa diapa-apain. Nah kalau si terrain ini dia bisa kita naik turunin. Maksudnya kita bisa bikin gunung di sana. Mungkin kita bisa bikin hutan, jalan setapak gitu-gitu. Nah itu lebih visualnya lebih bagus gitu ya. Kayak ada ranjau-ranjau gitu ya Bu ya? Ada ranjaunya. Iya. Kalau nggak kita ibaratnya kayak kita bikin Harvest Moon, Pak. Ada game Harvest Moon kan ya? Yeah, Itu ada rumah di sana, ada gunung-gunung juga, ada jalanan, terus dia bikin kebun-kebunnya. Nah, ini kita bisa memanfaatkan terrain nih di sini bikin itu. Gitu nih. Kayaknya lebih visualnya semakin kelihatan nih di video kali ini. Gitu. Oke. Baik, supaya kita menghemat waktu juga, supaya kita langsung implementasi aja gitu ya Bu ya. Ya. Baik, kita langsung aja. Bukan les code sekarang berarti ya? Apa Bu sekarang? Apa dong ya? Nantilah teman. Let's play aja ya. Oke, kita lanjut aja ya langsung ya. Let's play. Let's play. Untuk mempersingkat waktu, kita buka aja Unity-nya ya. Mulai dari Unity Hub sama seperti biasa. Kemudian ini sudah ada project-nya, Pro Builder, supaya memudahkan dalam pembuatan video ini. Kita buat Unity-nya. Ini splash screen-nya kita coba perbesar seperti ini ya, supaya ngepas. Kita tutup PowerPoint-nya. Nah, ini supaya luas terlihatnya gitu ya. Nah, di video sebelumnya kita sudah membuat yang namanya membuat objek 3D itu
menggunakan cube. Cuman kalau misalnya kita membuat cube itu, dia hanya cube saja, nggak bisa dimodifikasi si cube-nya itu atau kubusnya itu. Yang ada letaknya ada di 3D object, ada cube, ada capsule, ada cylinder, ada plane gitu ya, dan sebagainya. Nah, sementara untuk memodifikasi tersebut kita membutuhkan yang namanya prop builder gitu ya. Misalnya dari kubus akan dibuat bentuk sedemikian rupa menjadi bentuk yang lain gitu ya. Misalnya tadi sudah dijelaskan bisa membuat satu rumah, bisa membuat satu kursi ataupun dan lain sebagainya. Nah, langkah pertamanya kita harus menginstall dulu asetnya. Ada di mana? Asetnya ada di package manager, ada di Windows, kemudian ada sebelah kiri Windows, kemudian pilih package manager. Nah, di package manager sendiri ini ya jangan lupa juga pastikan juga teman-teman memiliki koneksi internet yang stabil sehingga mudah untuk mendownload gitu ya. Nah, kemudian pilih yang Pro Builder. Nah, ini Pro Builder ya. Ini nggak kelihatan sih ya untuk size-nya. Ini cuman kebetulan di sini belum diinstal. Nah, jadi kita bisa install ya. Kita install dulu. Ini installing. Kita lihat berapa lama waktunya. Mudah-mudahan tidak lama ya. Ini proses installnya. Masih loading. Nah, akhirnya sudah selesai. Tidak kurang dari 5 menit ternyata ya. Mungkin kurang dari 3 menit juga ya. Bahwa di sini udah ada versi Pro Builder versi 4.5.2 gitu ya. Ini tuh teknologi ya. Versinya ini dan terakhir di-update itu tanggal 8 Juli 2021. Kalau misalnya mau hapus ini, tapi kalau misal yang ini. Ini banyak sekali package-nya ya. Oke. Untuk Pro Builder-nya ada di mana? Pro Builder-nya ada di, coba kita lihat di sini, ternyata tidak ada Pro Builder ya. Masih seperti yang biasa. Untuk Pro Builder-nya itu ada di Tools, kemudian Pro Builder. Nanti teman-teman pilih Pro Builder Window. Klik di sini. Nah, ini tampilannya. Sebetulnya ini tampilan jendela dari Pro Builder ini kita bisa simpan atau disisipkan di hierarki gitu, bisa di sini, tapi nanti kita akan kelihatan hierarkinya seperti apa. Atau bisa disimpan juga di sini. Seperti ini. Atau bisa juga disimpan di inspektor. Biar tetap kelihatannya, biar tetap kelihatan bisa lihat hierarki gitu ya. Ini jadi untuk Pro Builder-nya tuh kita bisa simpan disesuaikan ada di mana gitu ya. Ini untuk Pro Builder-nya ada banyak banget objek yang bisa kita buat atau dimanipulasi, gak hanya cube saja. Ya, yang pertama kita akan coba buat dulu. Oh ya, sebelum itu untuk Pro Builder sendiri ada dua jenis tampilan. Ada use icon mode. Untuk use icon mode ini contohnya seperti ini. Jadi bentuk-bentuknya icon gitu ya. Cuma nanti mungkin ada kesulitan, ini harus ditekan dulu biar kelihatan gitu ya hintnya gitu ya. Nah, ini kan ada nih didekatkan, misalnya ada tulisannya atau ada informasinya seperti ini. Nah, ini contoh-contohnya. Material atau UV editor dan lain sebagainya. Nah, coba kita pakai yang text mode aja. Kita akan membuat new shape ini ya. Klik aja di sini tuh kita lihat ada objek cube gitu ya. Cube itu ya sama seperti kubus yang pada umumnya di sebelum menggunakan Pro Builder. Cuman di sini tuh sebetulnya di Shape Selector tuh terdapat banyak banget objek. Ada sprite, ini seperti ini ya. Terus kemudian biasanya digunakan untuk 2 dimensi. Ada prisma, ini udah ada bentuk-bentuknya. Terus kemudian ada stair atau tangga ya, ini tangganya. Kita bisa letakkan posisi seperti ini misalkan. Ini kita bisa atur-atur juga, ada properties di bagian bawahnya ya. Misalnya ini dirubah menjadi 3x3, misalnya dirubah menjadi 5x5 gitu ya. Bisa juga ya ukurannya bisa kita ubah-ubah. Gitu. Ada stair yang tadi tangga ya. Terus kemudian ada silinder, ini juga bisa kita
berubah gitu ya ukurannya. Ini kan kalau misalnya makin banyak sisinya berarti makin membentuk lingkaran ya, seperti itu. Nah ini contohnya. Terus kemudian selain silinder ada juga yang door itu ialah pintu lah, bikin membuat pintu. Ada juga plan sama seperti yang di sebelumnya, plannya ada pipe, ini pipanya, ada cone, kemudian ada arch. Ini ibaratnya kayak semacam markas ya kalau di game-game. Ada juga spare itu untuk lingkaran atau bola ya. Dan yang terakhir ada torus. Ini tuh yang paling unik, itu ada donat. Kenapa ada donat ya? Nah, cuman untuk pembahasan kali ini kita akan fokuskan pada cube saja dulu aja ya. Nanti teman-teman bisa eksplorasi lebih jauh lagi seperti itu. Coba ini 4 aja lah. Ini 4 juga biar sama, biar bus gitu ya. Ini kita udah mempunyai objek cube. Setelah itu kita klik build. Nah ini perhatikan di bagian sebelah hierarki itu masih ada terdapat tulisan cube preview, ini masih preview, maka kita klik build. Nah seperti ini ya, baru muncul ini cube-nya seperti ini 4x4 ya. Kemudian di bagian atas itu terdapat ada 4 buah menu. Ada yang pertama itu di sini namanya object selection ya. Di sini untuk memilih semua objek secara keseluruhan. Itu ya, ini ya. Terus kemudian ada yang namanya vertex. Nah, ini yang seru di sini tuh ya. Untuk pembahasan vertex sendiri sama edge gitu ya. Itu sudah dipelajari di struktur data. Jadi ada lagi nih istilah ini tuh ya. Yang atau misalnya di matematika juga ada ya. Edge itu sendiri ialah satu titik. Kalau kita klik nanti yang muncul itu yang akan bisa diubah atau dimanipulasi itu ialah titik yang ada pada bidangnya. Ini ya, kita coba lihat dulu yang ini titiknya. Ini bisa kita ubah nih bentuknya tuh. Seperti ini ya titiknya. Jadi sama. Jadi titik-titiknya itu titik-titik pada bidang tertentu bisa diubah. Nah, ini juga bisa ya. Nah seperti itu. Terus kemudian ada yang namanya edge gitu. Edge itu sendiri secara definisi itu ialah satu garis yang menghubungkan antar dua vertex. Misalnya vertex ini dengan vertex ini gitu ya. Vertex A misalnya ada vertex B, yang akan bisa merubah itu garisnya yang mana, atau edge-nya itu ialah yang ini. Kita bisa ubah ya. Nah seperti ini. Oh bisa berubah seperti ini gitu ya. Macam-macam bentuknya. Nah misalnya gini gitu ya, ini kayak bikin apa gitu misalnya contohnya. Dan kemudian yang terakhir ada yang namanya face selection. Face selection itu sendiri ialah yaitu bidang pada sebuah objek. Kita klik aja, jadi ini bidangnya. Oh ini bidangnya. Kita coba lihat, muter ke belakangnya juga sama, ini bidangnya, bidang yang terpilih. Ini bidangnya sebetulnya satu kesatuan ya, cuman sebetulnya ini bisa dipecah gitu ya, si bidang ini tuh ya. Untuk memecahnya kita bisa menggunakan subdivide face yang ini ya. Klik aja, nanti otomatis dipastikan terpilih juga. Kita klik ini. Nah ini udah dibagi-bagi. Oh ini udah ada 4 bagian gitu ya. Udah 4 bagian. Subdivide face ini juga bisa dibagi perkecil juga ya. Saya ini pengen diperkecil lagi gitu ya. Oh ini tadi salah. Ini gitu ya. Nah ini misalkan ini subdivide gitu ya. Ini juga sama. Ini pengen dirubah-rubah gitu ya. Ini itu contohnya ya kawan-kawan. Nah ini ya
kita lihat lagi bagian belakangnya, bagian depannya gitu ya. Ini juga sama ya, pengen diganti gitu ya, pengen dipecah-pecah jadi 4 bagian gitu ya. Sama penggunaannya itu pasti pilihkan juga gitu ya bidangnya. Ini bidangnya, nanti pilih subdivide face. Nah, ini seperti ini nih, mungkin karena ada kesalahan ya tadi, ada kesalahan, kita coba bikin lagi aja shape-nya yang cube. Ini sudah ya, gitu. Ini bisa langsung perbesar, perkecil gitu ya. Nah, kemudian pengen diubah gitu ya, dimanipulasi, kita pilih face selection, terus kemudian pilih mirror object. Ini bisa di posisinya akan dimirrorkan yang mana gitu ya. Di face object, nah misalnya ini ada 4 bagian, kan asalnya satu kesatuan ya, pengen dipisah juga bisa ini sebetulnya. Ini ya, bisa ya. Ini ya. Terus kemudian pengennya yang bawah juga sama ya, bisa dibagi-bagi juga ya. Kalau merge itu dia untuk menyatukan, nah, ini disatukan lagi pakai merge kan ya. Nah ini disatukan, ini jadi satu juga, tapi kita bisa pecah juga, subdivide. Nah ini ya, cuman nantinya jadi kurang bagus ya. Ini saja. Nah, ini ya, misalkan kita ingin memanjangkan gitu ya, untuk memanjangkan suatu objek, kita bisa menggunakan yang namanya extrude face, yang ada di mana, adanya di sini. Cuman jangan lupa juga untuk pastikan objeknya terseleksi gitu ya. Misalnya face-nya di sini terseleksi, pilih yang namanya extrude face. Kita bisa klik aja, nah, nanti muncul depannya gitu ya. Kita bisa posisikan seperti ini. Misalnya pengennya gimana gitu, oh pengennya gini juga bisa gitu. Nah, sambil untuk supaya tidak ada kerusakan pada objek, teman-teman bisa klik shift ya sini. Ini misalnya pengennya ini dibagi lagi nih. Kita ini. Oh ini dia kenapa kebagi-bagi, karena dia bukan satu kesatuan. Tuh. Seperti itu ya. Nah, misalnya ke samping gitu ya, bisa diubah-ubah. Nah, seperti ini. Nah mungkin untuk penggunaan lainnya sama seperti halnya untuk objek-objek lainnya, silahkan teman-teman untuk mengeksplor. Kita akan mencoba untuk mengimplementasikan terrain di sini. Nah, di sini ada perbedaan antara terrain dan plan ya. Jadi kalau teman-teman kemarin bikin yang plan, nah ini kalau kita bikin yang plan ini, dia bakalan flat kayak gini gitu. Jadi nggak bisa kita apa-apain gitu ya. Nah, bedanya dengan terrain adalah, dulu, kalau terrain nanti kita bisa bikin dia menjadi apapun gitu ya. Jadi kita bisa edit dia, bisa modifikasi si terrainnya. Mungkin bisa kita jadiin dia gunung, atau kita tambahin rumput, atau kita tambahin jalanan, batu, segala macam. Nah, itu bisa kita desain dengan si terrain ini gitu ya. Oke, langsung aja kita cobain. Nah, untuk menambahkan terrain, di sini teman-teman di history ya. Kalau enggak di gain object ini juga bisa, gain object, terus pilih 3D object, terus pilih yang terrain ini gitu. Kalau enggak juga di panel history itu klik kanan. Nah, nanti bakal keluar 3D object dan pilih yang terrain gitu ya.
Nah, di sini udah ada terrainnya. Nah, jadi kalau terrain itu dia bakalan gede ya. Biasanya dia gede terrainnya. Kita coba jauhin dulu biar kelihatan. Gitu. Nanti teman-teman kalau misalnya kurang gede di sini silakan mungkin di ini ya, diatur scale-nya. Nah, untuk ini, untuk ngatur scalingnya, si terrain ini itu akan berbeda dengan yang objek kemarin. Kalau 3D objek dia bisa diatur di scaling yang ini, tapi kalau terrain itu kita pakai yang di sini gitu ya. Jadi ada terrain width-nya, ada length-nya, ada height-nya berapa gitu. Nah, jadi tadi silakan teman-teman klik yang ini, yang setting. Nah, untuk nampilin yang ini, klik yang setting ini, terus nanti dia bakalan tampil inspektor seperti ini gitu. Nah, di sini kelihatan ya, tadi ada terrain width-nya, jadi ini ukurannya. Jadi kalau misalnya ini terlalu gede, silakan jadiin setengahnya misalnya. Nah, gitu ya, jadi dia bakalan mengecil gitu. Nah, kalau misalnya ngaturnya di scale ini, dia itu tidak akan berpengaruh gitu ya, dia nggak ada berpengaruh. Nah, karena kalau scale ini itu kita aturnya yang objek ya, jadi kayak cube. Nah, itu bisa kita pakai yang scale ini. Tapi kalau misalnya terrain, itu kita atur di terrain width-nya sama length sama height-nya mau berapa gitu ya. Oke, kita akan coba-coba mengulik inspektor di sini yang terrain ini. Nah, nanti kita akan bertemu dengan ini ya, ada create new world terrainnya, terus ada juga pen ya. Jadi pen ini nanti kita bisa tarik dia atau turunkan dia, nanti kita lihat. Nah, terus juga ada pen tree. Jadi di sini kita bisa nambahin pohon-pohonan. Misalnya kita kayak bikin hutan misalnya gitu ya. Kita mau bikin hutan. Nah, ini kita bisa tambahin tree di sini. Terus ini ada yang pen detail. Kalau kita mau nambahin detail lainnya. Gitu misalnya mau nambahin bunga, mau nambahin batu, dan lain segala macamnya. Gitu. Oke, ini kita akan coba dulu yang pertama, yaitu adalah pen ini ya, pen terrainnya. Nanti kita akan coba untuk pakai untuk naikin, jadi kita akan implementasikan bikin gunung gitu. Nah, sebelum kita mulai modif-modifnya, bermain-main dengan terrain, silakan teman-teman ini download dulu ya di Access Store. Jadi udah bisa ya cara akses store-nya. Kalau masih ada yang belum bisa, silakan dilihat video yang sebelumnya gitu atau di materi sebelumnya. Itu kan kita udah pelajarin ya. Kalau pengen pengen download aset di Access Store itu caranya gimana. Nah, ini kalau udah buka ini namanya grass ya. Jadi kita pakai grass and flower. Nah, ini nanti dia bakalan nyediain aset ya. Jadi dia akan nyediain tekstur itu bunga-bunga ya sama rumputan gitu ya. Nah, ini bisa dilihat juga nanti ada apa aja. Nah, ini tinggal add to my asset ya. Ini di accept aja. Ini open in Unity. Nah, ini biarin dia dulu ngebaca package-nya. Nanti kalau misalnya ada yang error package-nya adalah error refreshing, kayak gitu, silahkan dicek lagi koneksi internetnya. Ya, jadi kalau ada error refreshing itu, ada terjadi masalah di koneksi. Jadi silahkan dicek lagi. Nah, ini pilih yang di atas ini My Asset ya. My Asset. Jangan lupa ini dicek koneksinya. Kalau dia, nah ini kayak gini, error refreshing package ini, itu berarti koneksinya lambat gitu ya. Ini nggak apa-apa, ini nanti kita refresh lagi. Nah, kalau udah di refresh sudah ada ya. Udah ada di sini. Kalau udah koneksinya bagus. Nah, tadi karena saya udah sebelumnya udah masukin package-nya ke dalam Unity, jadi ini udah banyak. Ya kalau teman-teman belum ada, nanti dia nggak akan sebanyak ini gitu. Tadi kan kita ininya grass and flower. Nah, ini grass and flower. Silahkan diimport.
ya importnya ke dalam Unity, terus klik import. Ditungguin ya proses importnya. Sambil nunggu, itu yang kedua kita akan pakai aset yang free ini. Ya, kita akan pakai untuk ininya, teksturnya. Nah, ini silahkan, nih ada namanya conifer. Ya, ini yang conifer. Nanti kalau udah muncul di package manajernya, nanti silahkan diimport ya. Diimport juga. Terus yang ketiga ada outdoor ground. Outdoor ground texture ini banyak juga ya, ada untuk jalan, untuk rumput, tanah, itu juga ada gitu. Nah, di sini saya udah import yang grass tadi. Ini juga ada yang flooding tadi, saya download. Ini bisa download, tapi kita nggak usah ya. Yang perlu-perlu aja. Ini import yang outdoor. Ini tungguin. Nah, kelihatan ya kalau misalnya udah berhasil importnya, nanti di bagian projectnya, di panel projectnya ini, di tab projectnya, itu akan bertambah. Gitu. Tadi kan nggak ada grass ya, ada grass. Nah, itu juga ada tambahan ADG tekstur. Nah, gitu. Terus juga kita yang ini. Nah, jadi yang conifer, yang ini tadi, kita import juga ke Unity kita. Jadi kita import-import dulu ya di awal biar nanti kita tinggal pakai-pakai gitu. Jadi kalau udah siap asetnya kan tinggal dipakai-pakai gitu ya. Jadi di tengah-tengah jalan, tengah-tengah lagi kita cobain itu nggak ada lagi kita import-import gitu. Diselesain dulu importan itu di depan. Nah, kalau udah berhasil diimport tadi, ini udah ada 3 package ya yang kita tambahin. Ada ADG, ada conifer, ada grass di sini. Nah, itu kita bisa pakai ini untuk kita modif bermain-main dengan si terrain gitu. Nah, ini kalau udah di close aja, kita balik lagi ke terrain. Jangan lupa ini dipilih ya, dipilih terrainnya. Nah, pertama sekali saya akan mengenalkan yang pertama dulu ada rise or lower terrain ya. Jadi rise or lower ini artinya kita mengangkat atau menurunkan terrain ini gitu. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat ada brush ya, ada brushnya. Ada brushnya ini bisa dipilih ya. Itu maunya yang mana gitu. Nah, ini maunya yang mana. Silahkan dicoba-coba aja nanti, nggak ada salahnya. Nah, kalau udah itu brushnya itu juga ada size-nya. Jadi kalau kekecilan, nah ini kelihatan ya, ini gedenya segini. Nah, itu kita angkat. Jadi kalau biasanya kan kalau bikin gunung-gunung, kita pakai yang ini gitu ya. Kita coba bikin banyak gunung. Ini bisa juga kita tinggikan, kalau lebih tinggi ya ditahan aja. Jadi di klik kiri, klik kiri ya benar, klik kiri, langsung bikin gitu. Nah, ini dicoba-cobain aja ya. Ini saya pengen bikin gunung di sekelilingnya. Nah, ini untuk ketebalannya juga ada opacity-nya. Jadi, ini bisa diatur-atur juga kalau gede jadinya seperti apa. Nah, jadi bakalan lebih jelas kalau opacity-nya gede. Gitu. Pengen nyobain ini boleh, silahkan. Nanti coba-cobain, ini beda ya. Ini opacity-nya kita kecilin biar nggak terlalu ini, karena dia nggak akan gunung. Ini kecilan banget. Ini di sini. Nah, itu kita seperti bikin tekstur gitu. Biar si terrainnya ini nggak datar. Tambahin lagi gunung-gunungan. Nah, itu tadi kalau teman-teman pengen ininya ya, pengen naikin si terrainnya. Nah, kalau untuk lowernya, jadi nurunin terrain itu silakan di keyboardnya sambil ditekan shift ya, sambil ditekan shift terus klik kiri. Nah, ini bakalan turun dia. Gitu ya. Jadi tadi yang tebal tadi dia bakalan turun. Nah, ini biar kelihatan di sini ya. Nah, di sini tadi, nah kalau tekan shift
Jadi bakalan turun. Gitu. Nah, tuh. Jadi hilang ya. Jadi yang tadi, yang terrain tadi, yang rise-nya itu kita tinggal klik kiri, terus kita angkat. Nah, kalau untuk nuruninnya itu sambil pencet atau klik shift gitu ya, shift di keyboard. Oke, ini silahkan nanti dicoba-cobain ya, dicoba-cobain pakai brush yang mana aja, silahkan di-improve. Ini ada juga ada brushnya kayak gini. Mungkin kalau misalnya di gunung, di sawah-sawahan gitu ya, ada ininya gitu. Nah, sekarang kita akan coba ngasih seteran ini tekstur ya. Jadi kita kasih dia tekstur biar kelihatan. Nah, sebelum kita kasih tekstur, dulu. Ini teman-teman bisa ini ya, bisa coba-cobain. Tadi ada rise or lower-nya untuk angkatnya. Nanti ada paint hole-nya. Ini kalau nambahin lubang, nah itu jadi berlubang ya nanti. Pretty hole. Nah, ini tekstur. Kalau kita nambahin tekstur nanti di sini. Terus kalau set head-nya, nah ini set ketinggiannya mau berapa. Terus juga ini ada flatten fill ya. Ventile ini atau flatten all ini. Jadi kalau kalian klik ini, jadi dia bakal hilang semuanya. Jadi kayak nge-clear semua yang ada di terrain itu gitu. Jadi kalau misalnya tadi masih coba-coba, terus sekarang bikin yang baru, nah silahkan diklik yang flatten all ini. Itu ya. Nah, yang smooth ini juga nanti bisa dipakai, jadi hasilnya bakalan lebih smooth ya. Ini biasanya kita bikin gunung-gunungan itu kan harus detail, harus smooth. Nah, terus ada yang stem terrain juga. Nah, sekarang kita coba bikin lagi ya. Bikin lagi karena tadi udah kita hilangin. Kita coba bikin lagi gunung. Gunung, nah ini aja. Jadinya gunung nggak? Enggak ya. Nanti kita bikin ini. Biar jalanannya nggak datar. Terus kita angkat dia dengan gunung. Nah, ini brushnya juga bisa diatur ya, mau segimana, ini kekecilan. Opacity-nya juga bisa diatur tadi. Nah, ini gede banget brushnya. Ada kecilan juga. Ini pas lah ya. Ini ada gunung. Kita bikin lagi pergunungan di sini. Mungkin teman-teman mau bikin gunung Himalaya yang tingginya tinggi banget gitu ya, ini juga bisa, silahkan diatur-atur aja. Nah, ini sangat-sangat diminta kreativitasnya dari teman-teman ya. Jadi ini terrain ini kita bermain imajinasi aja nih. Jadi kita mau nambahin di mana gitu. Nah, ini mainnya kreativitas kita di sini. Kayaknya ini konsepnya. Jadi silakan teman-teman bikin sendiri ya. Jadi bikin sebagus mungkin. Dari harus bagus dari yang punya saya, udah pasti harus bagus ya. Nah, ini oke. Oke, ini kalau kita lihat udah berbentuk gunung-gunung ya. Jadi dia udah kelihatan gunungnya. Nah, sekarang kita ingin kasih dia tekstur ya. Jadi biar ada warnanya. Kalau kemarin kan kita di objek 3D kita bisa tambahin material ya. Jadi kita bikin dulu material, terus kita pilih warnanya, langsung kita drag. Nah, kalau di terrain sendiri, ini kita pilih dulu paint texture di sini. Nah, di paint texture ini udah masuk ke sini, itu nanti silakan pilih yang ini, edit terrain layer ya, terus create layer. Itu ya, jadi kita create layer. Nah, ini banyak pilihannya, ini kita mau pakai apa aja bebas ya. Ini
aset yang udah kita download tadi, udah kita import tadi, dia ada di sini. Kita sambil tunggu dulu dia muncul. Nah, ini karena gunung biasanya warna hijau ya, warna hijau. Kita coba pakai ini aja. Ini diklik 2 kali. Nah, diklik 2 kali tuh, jadi berubah ya, jadi baru kelihatan lebih bagus gitu. Nah, kalau kita lihat dari dekat, kita lihat dari dalam. Nah, kita lihatnya dari dalam ya, kelihatan kita udah ada di gunung-gunung. Nah, itu ya. Bisa diputer-puter. Nah, kelihatan kalau seolah-olah kita lagi ada di gunung. Oke, nah selanjutnya kita pengen coba tambahkan jalan ya. Jadi kita udah bikin gunungnya, tadi kita coba bakalan tambahin jalan. Nah, ini kita masuk dulu ke pen tekstur yang tadi. Nah, terus kita add lagi karena kita pakai tekstur yang berbeda, jadi add layer. Nah, silakan dipilih nih kira-kira jalan cocoknya yang mana. Tanah-tanahan gitu ya. Kalau di ini, kalau di hutan biasanya kan warnanya agak coklat-coklat. Nah, ini agak coklat-coklatan. Ini mungkin ya, kita coba pakai ini. Nanti silakan teman-teman bebas mau pakai apa aja. Nah, ini di bagian terakhir ini tadi kita klik 2 kali atau kita open ya. Kita open tadi. Ini jangan lupa dikasih dia warna base-nya, normal map-nya. Jadi itu bakalan ketika detailnya lebih smooth dia. Gitu, ini bebas ya. Jadi kita kasih aja yang warna ini. Nah, itu juga yang tadi di layer ini juga ya, yang pertama tadi juga dikasih normal map-nya. Nah, gitu. Oke, kita balik lagi, kita klik lagi antara ini. Nah, kita bakalan pilih yang ini, si layer yang ini. Nah, itu kita pilih brush-nya, ini nggak akan terlalu kecil, nah segini cukup kali ya. Atau dikecilin lagi, oh kekecilan. Nah, ini tinggal di kanan. Nah, nanti ada dia bikin jalan. Gitu, jangan pergunungan, ada gede-gedean dikit ya. Jangan kecil-kecil banget, kita mau bikin gang. Nanti bikin belok ke sini. Mau mendaki gunung. Ini tinggal diklik kanan ya. Tinggal diklik kanan, diklik kiri. Nah, itu tinggal jalan-jalanin aja brushnya. Mungkin ada juga yang ke sini. Ini gedein lagi aja biar kegedean banget. Ini kita bikin persimpangan 4. Gitu. Ini ada 5 persimpangannya. Nah, oke, kita coba lihat dari dekat. Ini kedekatan. Nah, ini ya, kita udah berhasil bikin jalan yang ada di hutan untuk orang mendaki gunung gitu. Nanti silahkan teman-teman cobain nih. Ini bisa diatur juga ya, ini gedenya berapa, misalnya 2, gede teksturnya itu berapa, karena 10 ya, ini kelihatan ya. Kalau 10 dia makin kecil-kecil itu kelihatan. Nah, kalau misalnya 1 tadi kan
dia lebar gitu. Jadi ini bisa ngatur-ngatur juga. Misalnya 30. Nah, ini harusnya makin kecil nih. Jadi lebih kelihatan jalanannya gitu. Nah, tapi ini kegedean. Kita pakai 2 aja atau enggak 5. Satu, 2 aja kali ya, 2. Oke, bebas lah nanti gimana teman-teman mengkreasikannya. Oke. Nah, kita balik lagi ke inspektor. Tadi kita udah coba yang ini ya, yang panel tadi, yang panel pertama. Sekarang kita pengen coba yang pantry. Jadi kita akan nambahin pohon-pohonan di sini. Nah, untuk nambahin pohon, nah di sini kita klik yang edit ya. Edit tree, itu ada add tree. Nah, add tree ini dipilih. Yang tadi kita udah download gitu ya. Kita udah download tadi, udah import. Ini ada, ini silahkan pilih yang mana aja. Nanti tunggu dulu. Nah, ini aja ya. Ini kalau udah klik 2 kali dan jangan lupa klik add. Nah, ini udah di add ya. Nah, itu juga ada brush-nya. Ini brush-nya ini nanti bakal ketika teman-teman klik di sini akan muncul muncul pohon tuh. Nah, tinggal diklik gini ya. Jadi gampang banget gitu ya. Nah, ini density ini jumlah kerapatannya. Jadi kalau kita gede, pohonnya makin rapat-rapat. Kalau misalnya dikecilin, itu mungkin aja dia bisa satu-satu di jumlahnya. Nih, rapatnya jadi jarang-jarang ya. Jadi si pohonnya ini jadi jarang. Nah, ini kita coba tambahin. Jadi banyak aja. Ditambahin di sini, bisa langsung di-in. Mau rapat-rapat, diklik-klik satu kali juga boleh, bebas. Gimana imajinasinya, gimana kreativitasnya, mau taruhnya di mana, nggak masalah, gitu. Ini akan ambil banyak-banyak. Oke. Kalau pengen lihat, kita balik lagi di sini. Nah, ini ya. Kita klik dulu yang lain biar nggak ada ininya. Coba kita lihat dari dekat. Nanti harusnya kalau device teman-teman bagus itu tidak akan putus-putus gini ya. Ini karena saya sambil ngerekam juga, jadi lumayan berat nih laptopnya. Jadi ngerendernya dia lama. Nah, ini udah kelihatan hutan ya. Udah semakin kelihatan ada hutan di sini. Oke. Nah, ini nanti bebas ya. Saya pengen lihat nih teman-teman nanti bikinnya seperti apa. Kita deketin lagi. Nah, oke. Nah, ini kelihatan ya kalau kita udah nambahin pohon di sini udah kelihatan seperti di hutan gitu ya. Nah, kalau udah itu kita cobain nih. Kita balik lagi ke terrain. Nah, tadi kita udah nyobain yang tree, yang ini juga udah yang pertama. Sekarang kita pengen cobain yang detail, pen detailnya. Jadi pen detail ini kita bisa nambahin banyak ya, ada bunga-bungaan atau ada batu, ini segala macam ini. Pokoknya detail apa aja yang bisa kita tambahkan di sini. Nah, caranya sama aja ya, sama aja dengan yang tadi. Tinggal kita klik edit detail. Nah, ini ada pilihannya, itu ada add grass detail, ada yang mesh gitu. Jadi, sini kan kita cobain yang grass dulu ya. Jadi kita akan nambahin rerumputan. Nah, ini ditambahin mungkin ada banyak pilihan rumput ya. Kita pilih rumput yang mana ya? Ini aja mungkin ya. Ini diklik 2 kali, ini teman-teman juga bisa ukurannya ya, ukurannya mungkin dikecilin 0,5 mungkin nih maksudnya mungkin 1 atau enggak 2, bebas. Ketinggian dari si rumput itu berapa, terus maksimal ketinggiannya berapa, noise-nya berapa, ini warnanya kalau misalnya nggak sesuai, warnanya nggak mau hijau, nggak mau hijau, nggak mau kuning, ini bisa diatur juga gitu. Kalau udah silahkan klik add. Nah,
Kan gede banget ya brushnya, nanti kita kecilin di sini karena dia rumput nggak akan mungkin segede-gede itu ya. Ini kekecilan juga opacity. Nah kita mungkin taruh rumput di sini ya, tinggal di brush. Nah ini di brush. Nah itu dari rumputan gitu. Nah, kita balik lagi sini. Nah ini kelihatan ya kalau kita nambahin rumput. Balik lagi mungkin kita mau nambah, kita mau brush di sini biar kiri kanannya rata. Ini semakin banyak teman-teman bikin nambahin objek dalam sini, pasti Unity-nya bakalan semakin berat gitu. Oke. Nah ini kalau udah kelihatan ada pepohonan. Nah misalnya kalau teman-teman nih pengen ganti gitu ya, nggak jadi yang ini pohonnya, pengen yang lain gitu. Nah kita bisa langsung aja ganti. Nah kita klik yang ini, kita balik lagi yang tadi yang detail. Nah kita klik yang brush ini ada menu edit ya, kita klik yang edit detail, tuh klik yang edit. Nah di edit ini kita tinggal ganti aja pengennya apa. Misalnya pengen yang ini, nah itu dia keganti gitu, atau yang ini biar kelihatan ya, atau yang bunga-bunga nih, kita mau rumputannya yang bunga atau yang apa nih, yang bunga mungkin ya. Jangan lupa klik 2 kali terus apply. Nah ada bunga-bunga di sini. Kalau pengen nambah gimana? Nggak pengen ganti tapi pengen nambah gitu. Pengen nambah sama aja, balik lagi ke trennya, terus pilih edit terus add grass texture. Nah ini kalau nambah misalnya nambah yang bunga-bungaannya yang apa ya, yang ini mungkin ya, yang gak jarang-jarang gini. Nah ukurannya silahkan, kalau misalnya nggak ada perubahan langsung aja di add. Nah kalau ngebrushnya pilih dulu mau yang flower 16 atau flower 6. Kalau udah ini bisa langsung di sini, bebas di mana aja gitu. Nah, itu ya kalau pengen nambah. Oke, ini udah ada hutan-hutanan kita, hutan-hutanan mainan kita. Nanti silakan teman-teman ini bikin ya. Udah kalau basicnya tadi udah tahu, silakan diiniin kreativitasnya, bikin sebagus mungkin ya. Mungkin ditambahkan juga objek-objek yang lain, ada mobil mungkin ya, atau enggak ada petani di sini, ada kebunnya, ada harvest moon-nya, ada segala macam, ada binatangnya, silakan. Itu bebas ya. Bebas banget untuk teman-teman berkreasi gitu. Nah, ini kalau misalnya mau ngilangin si tree-nya, ini misalnya kebanyakan tree-nya atau ngilangin objeknya ini, silakan dipilih lagi, balik lagi ke tree. Misalnya kalau kita ngilangin yang tree ya, balik lagi ke tree ini, terus sambil pencet shift, nah itu klik, nah itu dia hilang gitu. Itu ya, jadi kalau misalnya pengen ngilanginnya sambil pencet shift, terus klik kiri di mouse-nya. Oke, sampai sini dulu yang tekstur, yang terrain ya. Jadi silakan teman-teman nanti berkreasi, mungkin nggak bikin gunung atau bikin apalah ya, bebas gitu, sebebas mungkin. Nah nanti kita bakal lihat hasilnya. Oke, teman-teman semua, tadi kita udah implementasikan penggunaan ProBuilder sama terrain ya. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita bermain terrain ya, ketika tadi teman-teman udah lihat juga videonya, itu sangat dibutuhkan kreativitasnya gitu. Kalau masih yang saya buat tadi belum, mungkin teman-teman bilang ini belum bagus gitu ya Pak ya. Jadi silahkan teman-teman nanti explore sendiri gitu ya, ulik-ulik sendiri, bikin sesuai kreativitasnya, sesuai karyanya. Yang jelas yang tadi kita tahu ini cara penggunaannya gimana. Kalau basicnya gitu ya Bu ya. Basicnya kita udah tahu. Nanti kalau kreatifnya ya masing-masing orang pasti bakal beda-beda ya Pak ya. Pasti teman-teman di sini pasti banyak yang kreatif ya Bu ya. Ya. Gitu.
3D objek yang kemarin aja udah kreatif-kreatif, Pak, apalagi yang sekarang. Iya, Begitu kan ya? pasti ya. Kita, Pastinya. nunggu juga gitu ya, Mm-mm. seperti apa gitu ya, penasaran juga gitu ya, Kita hasil tunggu karya juga ya teman-teman nanti gitu. biar kita tahu nih Pak hasil dari kerja teman-teman. Kayaknya teman-teman harus ngumpulin ya, harus Iya, kumpulin. Nanti teman-teman silahkan berimajinasi, berkreasi sebebas apapun ya, menggunakan Pro Builder, menggunakan terrain ini, berkreasi sebebas-bebasnya. Nanti silahkan dikumpulkan hasilnya di spot ya Pak. iya, betul sekali. Oke, Oke, kalau misalnya gitu, kita cukupkan sampai sini videonya, untuk pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan materinya dapat dipelajari, dapat mudah dipahami juga gitu ya, dapat amin, amin, diimplementasikan amin. pada project-projectnya, seperti itu. Oke. Baik, kalau misalnya sudah tidak ada lagi, jika ada pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa tuliskan kolom komentar di bawah ini ya, Ya, gitu. atau bisa juga di grup WA ya. Bisa di grup WA gitu, boleh, gitu. Oke, baik kalau misalnya, tidak ada lagi, kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Demikian dari saya, stay safe, Stay healthy. stay at home. Dan jangan lupa berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.